Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atar Dika Lakazari dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan membahas materi tentang limit, trigonometri, matematika minat kelas 12. Nah, di sini kita akan membahas materinya dan juga akan menyelesaikan 3 soal ini. Nah, untuk limit sendiri sudah kita pelajari pada matematika wajib kelas 11 dan trigonometri pada kelas 11 juga, yaitu kelas 11 pada MTK wajib dan minat. Nah, di sini merupakan limit trigonometri, jadi gabungan gitu ya. Ada limit, terus fungsinya fungsi trigonometri. Oke. Kita lihat soal di sini. Limit X mendekati V per 2 sin setengah X per cos X sama dengan berapa? Nah, pada limit itu sendiri terdapat dua rute penyelesaian. Nah, yang pertama itu kita menggunakan rute substitusi. Jika rute ini mendapatkan nilai tentu itu yang bernilai. Contohnya ya semua angka itu tentu kecuali 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga. Ini diartikan tak tentu. Oke, tak tentu ini ya. Jadi kalau tidak tentu seperti ini, kita menggunakan rute berbeda, yaitu penyederhanaan dan juga menggunakan rumus limit trigonometri, yaitu rute penyederhanaan. Penyederhanaan ini seperti pemfaktoran itu ya, penyederhanaan, atau juga menggunakan rumus limit dan trigonometri. Nah, seperti ini konsepnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini kita coba dulu, kita pakai cara substitusi. Nah, langsung saja substitusi ya. Sin seperdua X-nya V per 2. V per 2 ini disama dengankan 180 dibagi 2. 180 derajat dibagi 2, yaitu hasilnya 90. Jadi ini 90 derajat ditambah cos 90 derajat. Sin setengah per 2 itu sama aja 45 derajat. Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2 ditambah cos 90 tambah 0. Hasilnya adalah 1/2 akar 2. Oke. Jadi ini nilainya tentu ya. Tidak perlu menggunakan rute selanjutnya karena nilainya sudah tentu. Nah, yuk kita coba nomor 2. Kita menggunakan rumus substitusi langsung aja ya. Nah, jikalau diingatkan lagi nih, kalau sudah disubstitusikan seperti ini, limitnya tidak perlu ditulis lagi. Jikalau belum seperti tak tentu gitu kan, kita lanjut lagi penyederhanaan. Nah, limitnya tetap ditulis. Nah, jikalau sudah substitusi, tidak perlu ditulis lagi. Nah, yuk. 1 min sin, tadi pi per 2 itu 90 derajat ya. Sin 90 derajat per cos X. Cos X-nya cos 90 derajat kuadrat ya. Nah, 1 min 1 per cos 90 itu 0. Jadi 0 derajat
hasilnya 0/0, yang berarti ini adalah nilai tak tentu. Jadi kita tidak menggunakan ini. Nah, kita menggunakan penyederhanaan. Oke, kita bahas lagi ya. Nah, sini lim 1/sin x cos x kuadrat. Nah, kita lihat dulu nih, ini yang bisa dipecah ini apa dulu. Nah, dalam trigonometri yang kita pelajari pada kelas 11 itu ada yang namanya rumus identitas, itu sin kuadrat sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini kita pakai, yaitu jadi cos kuadrat x sama dengan 1 min sin 2 kuadrat. Nah, jadi sini kita ubah karena kita harus menghilangkan sin yang di atas ini. Oke, langsung saja di sini kita limitnya tetap ditulis karena belum kita ini substitusi, jadi dalam mode penyederhanaan. Ini langsung saya 90 ya, 90 derajat, limit 1 sin x. Nah, cosnya kita ganti ke sin 1 ini 1 ya, sorry, 1 sin x kuadrat. Nah, ada pola seperti ini. Misal a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan, kita faktorkan gitu loh. Nah, di sini kita faktorkan a tambah b, a min b. Nah, kita pakai pola ini pada ini. Nah, yang dijadikan a siapa? A ini 1 ini sama dengan 1 kuadrat ya. Jadi bisa dijadikan a kuadrat dengan b kuadrat. Jadi pola seperti ini. Oke, jadi gini. Lim x 90 derajat 1 min sin x per, nah kita menggunakan pola ini. Langsung aja kita a nya 1 min b nya itu sin x, ini plus ya, sin x, terus tambah lagi 1 min sin x. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari yang sama nih. Nah, ini 1 min sin x, 1 min sin x, bisa kita coret nih. Ini yang menyebabkan terjadi 0/0. Nah, kita hapus dulu penyebabnya. Set, sudah habis. Jadi hasilnya adalah 1/1 plus sin x. Nah, langsung kita langsung substitusi aja ya, karena lupa dikasih sin. Nih, sin 90 derajat ya, udah. Jadi hasilnya 1/1 ditambah sin 1. Jadi hasilnya adalah 1/2. Oke, inilah hasil akhirnya. Nah, kita lanjut nomor 3 ya. Ini kita sudah menggunakan rute tak tentu. Kita sudah menggunakan penyederhanaan atau pemfaktoran menggunakan limit dan rumus trigonometri. Oke. Nah, ini agak beda nih. Ini menggunakan akar dan juga oke, ini sepertinya soal ini sebenarnya x mendekati tak hingga ya. Soalnya ini soal. Oke. Nah, jika rumus seperti ini, tak hingga pasti hasilnya sama tak hingga nih. Ini dapat diartikan tak tentu, karena pasti hasilnya tak hingga. Nih, kita menggunakan rumus yang namanya mengalihkan akar sekawan. Jadi seperti ini. Oke, kita tetap tulis lim x mendekati tak hingga, terus 2x plus 2 2x kuadrat plus min 1, terus kita kali dengan ini akar sekawan. Jadi maksudnya tuh seperti ini, 2x kuadrat plus 2x min 1.
per, ini samain 2x kuadrat plus 2x min 1. Nah, ini atas kali atas, bawah kali bawah. Ini bawahnya 1, jadi tetap akar kali akar habis ya. Nah, akar kali akar habis, jadi hasilnya adalah lim x mendekati alfa dari akar, ini gak usah pakai akar lagi deh. Jadi ini 2x kuadrat plus 2x min 1 per akar 2x kuadrat plus 2x min 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita menggunakan yaitu pembagian x paling tertinggi, x dengan pangkat yang tertinggi dengan n yang tertinggi ya. Nah, di sini yang paling tertinggi adalah pangkat 2. Jadi semuanya dibagi dengan pangkat 2. Oke, langsung aja. Lim x mendekati hingga dari 2x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 2x per x pangkat 2 min 1 per x pangkat 2 dibagi akar, aduh susah, akar 2x dibagi, nah untuk akar sendiri kan x pangkat 2 nih paling tertingginya nih sini ya. Nah, x pangkat 2 ini didapatkan hasil dari sama dengan akar x pangkat 4. Mengapa begitu? Nih, akar x pangkat 4 itu adalah x pangkat 2. Karena kita di sini akar, tidak mungkin dong kita harus bagi x pangkat 2. Karena kita harus menyamakan pembilangan di sini. Pembilangan di sini kan akar. Jadi kita jadikan akar juga. X pangkat 2 dijadikan akar yaitu x pangkat 4. Jadi ini dibagi x pangkat 4. Nah, x pangkat 4 ditambah 2x per x pangkat 4 dikurang 1 per x pangkat 4. Ini x habis ya. Terus ditambah x sama x. Ini 2 per x. Ini 1 per x. Oke. Kita langsung saja di sini. Lim x mendekati alfa, yaitu hasilnya ini 2 ditambah 2 per x min 1 per x kuadrat per ini tetap akar ya. X ini habis sisa x pangkat 2 per x pangkat 2 ditambah 2 per x pangkat 3 dikurang 1 per 4 x pangkat 4. Nah, ini kita langsung substitusi aja di sini. 2 ini udah nggak ada temennya ya. 2 ditambah 2 per x, 2 per alfa dikurang 1 per alfa kuadrat per 2 per alfa, aduh,
2 per alfa ditambah 2 per alfa min 1 per alfa. Misalnya ini alfa tambah alfa tambah alfa, ini alfa semua ya berarti. Ini alfa, sisa ini 2 tambah alfa, ini alfa per alfa ya. Jadi hasilnya adalah alfa. Oke. Jadi inilah penjabaran nomor 3 dan nomor 2. Nah, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.